Pemirsa Booster SCTV, sebuah peraturan yang diberlakukan di sebuah daerah yang terletak di dekat kota New York memicu perdebatan, yaitu peraturan berupa larangan mengenakan masker di tempat umum. Alasan larangan itu diberlakukan untuk mencegah tindak kejahatan yang kerap kali dilakukan oleh para pelaku yang mengenakan masker untuk menyembunyikan identitas mereka. Warga di kota New York sendiri terbelah, ada yang setuju, ada juga yang menentang gagasan tersebut. Setiap hari, jutaan orang menggunakan kereta bawah tanah kota New York untuk bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Meskipun tingkat kejahatan yang terjadi di kereta bawah tanah alias subway kota itu telah menurun, sejumlah insiden seperti aksi penyerangan dan pembunuhan meningkat sejak tahun 2019, menurut laporan surat kabar New York Times. Para pelaku seringkali mengenakan masker wajah untuk menyembunyikan identitas mereka ketika beraksi, sehingga menambah kekhawatiran warga New York akan keselamatan mereka. It gives people anonymity, and this anonymity actually increases their bravado to commit these crimes. They feel that, you know what, if I have a mask, it's going to be harder for them to catch me. Beberapa politisi lokal mendorong kebijakan yang lebih tegas. Agustus tahun 2024, Nassau County, tetangga kota New York, melarang pemakaian masker di tempat umum. Kepala daerah Nassau, Bruce Blakeman, yang memimpin upaya tersebut, mengesahkannya sebagai undang-undang. Well, there are numerous instances of where criminals were using masks to hide their identity. We had situations where they would go into stores and shoplift and commit other types of crimes. We have exceptions for a health need or a religious requirement, but other than that, there's no good reason to wear a mask out in public. Sebetulnya New York sendiri sebelumnya menerapkan aturan larangan bermasker di tempat umum sejak tahun 1800-an, yang kala itu diberlakukan untuk menanggapi aksi unjuk rasa para petani penyewa yang menentang sistem tuan tanah kala itu di negara bagian tersebut. Tapi larangan itu dikritik oleh banyak pihak karena dianggap diberlakukan secara tebang pilih. Dan akhirnya larangan itu pun dihentikan selama masa pandemi COVID-19 yang lalu, di mana masker wajib dikenakan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Pakar hukum konstitusi Ilya Shapiro dari Manhattan Institute setuju bahwa larangan bermasker dapat menjadi alat ampuh untuk memerangi kejahatan. Just as anti-masking laws were a tool against the KKK, they can be a tool against modern terrorists and criminals, whether it's Antifa, whether it's some of the right-wing militias that cover their faces, or whether it's just everyday criminals and looters. Akan tetapi, para pegiat hak sipil memperingatkan bahwa larangan bermasker dapat melanggar dan merusak kebebasan individu. Anytime, the government dictates what a person can and cannot do in a public space and criminalizes the act of wearing a piece of apparel, there is a constitutional problem with that and raises a number of concerns about inappropriate government overreach into people's lives. Saat ini warga New York terbelah antara setuju agar larangan bermasker diperluas ke sistem kereta bawah tanah kota itu atau tidak. I don't think there needs to be a ban on masks. I think people should get to choose what they want to do. Unless you have a medical reason to wear a mask, you shouldn't be wearing it at all. There are people that are using them to commit crimes, to hide their identity, and it's actually causing havoc in the city. Untuk saat ini, warga New York menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan keselamatan dengan kebebasan individu di salah satu sistem kereta bawah tanah tersibuk di dunia. Januari lalu, sebuah rancangan undang-undang diajukan di Kongres Negara Bagian New York untuk mengkriminalisasi tindakan pelecehan atau intimidasi yang dilakukan oleh seseorang yang menyembunyikan atau menutupi wajah mereka dengan niat untuk mengancam atau menakut-nakuti orang lain. Dan tahun lalu, Gubernur New York Kathy Hochul juga mewacanakan larangan pemakaian masker, meskipun mendapat tentangan hebat dari kelompok-kelompok hak sipil dan kelompok lainnya. Pemirsa, demikian Booster edisi kali ini. Dari Washington DC, saya Rifan Dwi Astono dan juru kamera Nur Hadi Sucahyo. Ingat, tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda.